وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita lanjutkan ke fase berikutnya dan kita cepatkan pembahasan ini, dan insya Allah pekan ini selesai, pembahasan sejarah ini selesai. Insya Allah pekan depan kita mulai masuk ke kitab Adab Khilaf. Sekarang kita masuk ke Al-Fiqhu min awailil qarnil ashir ila muntasafil qarnil thalith ashar. Fikih dari awal abad ke-10 sampai pertengahan abad ke-13, yaitu dimulai sejak tahun 900 Hijriah sampai 1250 Hijriah. Sejak tahun 900 sampai 1250 Hijriah. Di fase ini kondisi Islam semakin lemah. Jadi pembuka lemahnya Islam itu Baghdad. Ketika Baghdad diserang sama Tatar, banyak kitab-kitab dibakar, demikian juga banyak para ulama yang dibunuh. Sampai akhirnya perjuangan Islam itu kayak berhenti. Sampai banyak kaum muslimin itu sudah nggak punya motivasi untuk menjalankan agama. Berat. Sampai akhirnya datang seorang khalifah Al-Qudus yang sedikit kita ceritakan, pertama kali yang berhasil memundurkan Tatar sampai Tatar bisa kalah dalam peperangan yang terkenal sekali namanya Ainul Jalut. Ini terkenal sekali, sampai akhirnya Tatar bisa dipukul mundur. Setelah itu baru mulai kaum muslimin punya semangat hidup dalam beragama. Kenapa? Karena kemenangan itu. Tetapi semakin berjalan perpecahan dalam masalah politik semakin dahsyat, sehingga rakusnya manusia akan dunia, jauhnya mereka dari syiar-syiar agama Allah Ta'ala, malasnya mereka belajar karena mereka sibuk urusan duniawi. Iman semakin lemah. Akhirnya itu yang mengakibatkan Islam semakin mundur. Islam semakin mundur, dan kemunduran Islam ini digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan lebih dalam lagi. Maka di fase ini ada sebuah sejarah yang sangat menyakitkan. Kalau yang sebelumnya kan Tatar yang paling parah, ini ada sejarah yang lebih parah lagi. Sampai setelah itu hancur Islam ini karena kelemahan iman mereka. Yaitu pada fase yang kita bahas ini, perjuangan fikih, yaitu perkembangan sejarah fikih itu semakin lemah sekali. Akhirnya ketika lemah itu nanti ada beberapa masalah atau beberapa ciri zaman itu, yaitu karena lemahnya manusia dalam belajar, malasnya mereka dalam belajar, dan lemahnya ilmu mereka. Bahasa mereka lemah, demikian juga belajar agama lemah, hadisnya lemah, dan semuanya lemah. Akhirnya tidak ada cara bagi mereka kecuali taklid. Sehingga muncul ulama-ulama besar sebelumnya, yaitu Imam Nawawi. Yang Imam Nawawi walaupun bermadzhab, tetapi karena beliau punya kekuatan ilmu, akhirnya beliau itu melihat semua madzhab dan adilahnya. Tetapi zaman ini nggak bisa. Kenapa? Karena lemah sekali zaman itu. Akhirnya di zaman itu kaum muslimin mencukupkan dengan mazhab, sehingga wis belajar mazhab saja, difahami saja, tetapi lemah dalam adillah. Dalam dalil itu lemah sekali. Akhirnya ketika dalil itu lemah, akhirnya yang terjadi fanatik, dan fanatik kepada empat mazhab itu semakin parah. Ini kondisinya semakin parah.
sehingga nanti muncul ulama-ulama yang memperjuangkan kembali ke dalil. Kenapa? Karena melihat parahnya fanatik zaman itu, kondisinya parah sekali. Maka nanti ulama-ulama yang melihat kondisi seperti ini, maka mereka mengarahkan supaya kita kembali kepada asal Al-Quran dan hadis. Karena kalau kita melihat ulama-ulama mazhab itu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, itu semuanya kembali ke dalil. Tetapi karena mereka zaman itu mumpuni, ulama-ulama itu mumpuni karena keimanan mereka. Tapi ketika zaman kita itu lemah, akhirnya kembali ke dalil itu nggak mampu. Maka kalau tidak mampu, sehingga pasrah kepada mazhab, dan tidak belajar dalilnya sama sekali. Kemudian yang kedua, ini yang lebih parah lagi, dan ini sangat menyakitkan, karena kondisi Islam yang sudah lemah, perpecahan di tubuh kaum muslimin parah, sampai Khalifah Al-Qudus yang telah kita sebutkan tadi kisahnya itu, yang bisa memukul mundur Tatar itu, dalam beberapa bulan setelah itu pun belum dibunuh. Beliau saja khalifah yang berhasil memukul mundur Tatar, itu pun dibunuh sama kaum muslimin karena perebutan kekuasaan. Sehingga kalau kita melihat itu perpecahan di tubuh kaum muslimin dahsyat, baik perpecahan karena memperebutkan politik kekuasaan atau perpecahan dalam masalah mazhab, sampai bunuh-bunuhan itu antara mazhab itu, sampai bunuh-bunuhan. Sampai pernah dalam sebuah sejarah itu antara mazhab Hanafi dan Syafi'i itu sampai perang berdarah, sampai bunuh-bunuhan. Dan itu terjadi sampai ada sebuah tempat, ada seorang ulama itu mengatakan, saya mendatangi sebuah kota, saya lupa kotanya itu, saya melihat di sana itu antara Sunni dan Syiah berperang. Sampai akhirnya apa? Karena jumlahnya orang Sunni itu sedikit, akhirnya Sunni itu habis, dibantai semuanya sama orang Sunnah. Setelah selesai, padahal waktu itu belum mengatakan, saya datang tahun pertama saya masuk di kota itu masih ramai tempat itu dengan masyarakat. Tetapi apa? Terjadi perbedaan keras antara Syiah dan Sunni. Ketika Syiah sudah kalah, setelah itu apa? Mulai peperangan antara mazhab Sunni. Yang paling keras itu adalah mazhabnya Syafi'iyah dengan Hanafiyah. Sampai akhirnya apa? Terjadi peperangan sampai habis. Setelah itu beliau mengatakan, maka ketika saya datang di zaman ini, yaitu zaman sudah berlalu sekitar puluhan tahun itu, saya melihat kota mati, nggak ada penduduknya, kecuali hanya anak kecil yang ada di sana sama wanita. Maka saya tanya sama mereka, lo mana dulunya ramai di sini, sekarang kok nggak ada orangnya itu? Menyebutkan karena perbedaan mazhab. Sampai akhirnya mau bunuh-bunuhan. Dan itu kenapa seperti itu? Karena lemahnya ilmu. Dikarenakan kita itu lemah ilmu, kita nggak punya metode dalam menyikapi perbedaan. Sampai Syekhul Islam berarti zaman sebelumnya itu saja perbedaan masalah fikih, bukan masalah fikih itu, masalah-masalah ilmiah saja itu mereka saling bunuh-bunuhan itu. Sampai Syekhul Islam itu pernah didatangi sama orang dari daerah Syam, datang kepada Syekhul Islam untuk bertanya. Sampai Syekhul Islam punya risalah itu, surat beliau kepada negeri itu. Orang itu datang tanya, wahai Syekh, saya ingin bertanya, di negeri kami ada dua golongan kaum muslimin berbeda pendapat tentang apakah Rasulullah melihat Allah Ta'ala atau tidak dari kiamat. Sampai akhirnya apa? Mereka sudah ngangkat senjata gara-gara perbedaan masalah ini, masalah khilafiyah ini, masalah apakah Rasulullah melihat Allah di Isra dan Mi'raj atau tidak itu. Maka bagaimana pendapat kau, Syekhul Islam? Maka Syekhul Islam menulis surat, bagus sekali itu. Ini risalah ila ahli Bahrain, ke penduduk Bahrain yang waktu itu sudah mau berperang gara-gara masalah ini. Maka beliau mengatakan, pendapat saya masalah ini masalah yang tidak mengharuskan untuk saling mencela, tidak mengharuskan saling, apalagi saling membunuh. Kenapa? Karena zaman sahabat saja sudah berbeda pendapat masalah ini. Apakah Rasulullah melihat Allah ketika Isra dan Mi'raj? Sahabat berbeda pendapat. Antara Aisyah dan Abdullah bin Abbas sudah berbeda pendapat. Kenapa kita nggak lapang dada? Akhirnya apa? Karena minimnya kita itu dalam memahami cara berbeda sikap kita, akhirnya apa? Perpecahan dahsyat itu kaum muslimin. Maka lemahnya Islam, iman mereka sudah lemah zaman ini, perpecahan yang dahsyat, bahkan saling bunuh-membunuh, bahkan terkadang rela minta bantuan sama orang kafir untuk membunuh saudaranya. Ini sudah parah sekali itu kondisinya itu. Akhirnya
manfaat ini, kondisi ini dimanfaatkan sama orang-orang salib, orang-orang Kristen untuk menghabisi Islam waktu itu. Maka di zaman ini yang kita bahas sekarang ini ada kejadian yang sangat menakutkan, yaitu apa? Perang salib. Dan perang salib itu berlangsung sampai hampir 200 tahun. Gak main-main, orang-orang salib gak main-main. Jadi orang-orang Eropa dipimpin sama Paus langsung, mereka berkumpul dengan peperangan suci, dinamakan perang salib. Kenapa? Karena pasukan mereka itu bajunya ada tulisan salibnya, dan bendera mereka itu salib. Mereka kemana-mana bawanya salib mereka itu. Tujuannya apa? Untuk merebut Palestina. Itu juga tugas akhir mereka. Tapi intinya apa? Untuk menghancurkan Islam. Dan peperangan itu sampai, sebagian sejarah mengatakan sampai 10 kali peperangan, tapi pendapat yang paling kuat sampai 8 kali. 8 kali peperangan besar itu. Pertama, Islam kalah sampai Palestina bisa diambil. Ya main-main, Palestina sampai direbut, kaum muslim dibantai habis di situ. Setelah itu datang Salahuddin Al-Ayyubi, masuk kemudian disingkirkan lagi orang-orang Kristen, diambil lagi sama kaum muslimin. Setelah itu apa? Beliau pun juga dibunuh juga, akhirnya disikat habis lagi. Luar biasa dahsyat waktu itu. Sampai terakhir kaum muslimin kalah. Ketika kaum muslimin kalah, habis kaum muslimin, akhirnya dipecah-pecah negaranya menjadi negara-negara kecil. Setelah itu ketika selesai perang salib, dan itu kisahnya sedikit saya singgung kemarin, orang-orang Kristen itu mereka membawa kitab-kitab para ulama-ulama kita, dan mayoritas kitab ulama kita itu mafqud, hilang, terbakar. Ada yang dibakar, ada yang dibuang, banyak yang hilang. Sedangkan sisa-sisa itu diambil sama orang-orang barat. Sama mereka, kitab-kitab itu digali sama mereka, dibaca, dipelajari, sampai akhirnya apa? Setelah itu barat menjadi negara paling kuat masalah ilmunya, peradaban paling kuat. Kenapa? Karena mereka membaca kitab ulama-ulama kita. Ketika zaman jaya-jayanya Baghdad itu, Baghdad ketika jaya sebelum dihancurkan sama Tatar itu, orang Eropa gak ada apa-apanya. Sehingga kalau orang Eropa mau belajar ilmu apa saja, pusatnya di Baghdad. Orang Cina mau belajar ilmu, pusatnya di Baghdad. Sampai semua teknologi yang sekarang dicetuskan sama manusia itu semuanya pusatnya di Baghdad. Dan orang Islam itu paling punya andil besar dalam masalah teknologi. Cuma zaman terakhir ini yang mengembangkan teknologi mereka, karena mereka membaca sejarah-sejarah kitab-kitabnya ulama-ulama Islam. Oleh itu perang salib ini mengerikan. Nanti silahkan dipelajari, silahkan dibaca. Perang yang sangat mengerikan. Perang salib ini nggak sembarangan, ngeri sekali peperangan ini. Kenapa? Karena orang-orang Eropa mereka bersatu padu untuk menghabisi Islam. Kenapa seperti itu? Karena Islam itu luas sekali cakupannya itu, sampai masuk ke India, Pakistan sudah masuk ke Islam, sampai masuk ke Cina, sudah daratan Cina sudah masuk sampai ke Eropa, sehingga banyak Eropa jatuh di tangan kaum muslimin. Itu berarti dahsyat kaum muslimin. Kekuatan waktu itu sampai sebagian mengatakan menguasai sudah 2/3 dunia. Akhirnya apa? Orang-orang Eropa, orang-orang Kristen mereka hasad, maka tidak ada cara kecuali apa? Mereka melawan kaum muslimin. Akhirnya terjadilah perang salib yang sangat terkenal itu. Nah, jadi perang salib ini dominan di zaman itu, sehingga yang menambah lemahnya Islam. Apalagi ketika Islam kalah, syiar-syiar Islam itu sudah hilang. Orang sudah nggak pede lagi memakai syiar Islam. Yang perempuan pakai jilbab, pakai cadar sudah nggak pede lagi. Kenapa? Budaya Eropa masuk. Sehingga budaya Eropa apa? Perempuan nggak berjilbab. Demikian juga laki-laki bawa jubah itu sudah mulai malu. Kenapa? Karena menunjukkan kehinaan. Karena Islam itu kalah waktu itu. Akhirnya apa? Mulailah budaya Eropa masuk. Sampai akhirnya apa? Eropa sudah mulai mengatur hukum, sehingga undang-undang Islam sudah nggak boleh dipakai. Mereka bikin undang-undang bikinan mereka, mulai masuk ke negara Islam. Kemudian negara Islam dipecah-pecah menjadi banyak negara itu. Seperti yang kita lihat sekarang itu, negara banyak sekali. Timur Tengah saja dipecah menjadi berapa negara itu. Setiap negara mereka masuk ke situ, orang-orang Eropa masuk dan menguasai. Akhirnya kita terjajah. Nah, kondisi seperti ini yang mengakibatkan lemah sekali, sangat lemah sekali kondisi Islam itu lemah. Jadi kondisi-kondisi ini di fase yang kita sebutkan ini yang mengakibatkan
semakin terpuruk, fikih semakin terpuruk, sampai akhirnya alhamdulillah muncul para ulama-ulama yang berjuang untuk mengumpulkan kembali, tetapi tetap nggak sehebat zaman-zaman sebelumnya. Tetapi muncul ulama-ulama yang mulai kembali untuk mengumpulkan lagi. Karena kondisinya semakin parah, kondisinya semakin banyak masalah-masalah yang baru. Kalau sama-sama sebelumnya Islam itu jaya, setelah itu Islam itu lemah, sehingga fikih harus berbicara masalah itu juga, bagaimana ketika Islam itu lemah. Akhirnya mulai banyak tulisan dan yang lainnya. Sedikit kita ringkaskan terus, siapa ulama-ulama yang muncul di fase ini? Ini ulama-ulama banyak. Saya sebutkan yang terkenal saja. Saja. Yang pertama, Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, terkenal dengan Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i. Beliau meninggal pada tahun 911 Hijriah. Kemudian yang selanjutnya Imam Burhanuddin bin Umar Al-Dimyari Al-Maliki, ulama besar mazhab Maliki, yang meninggal pada tahun 923 Hijriah. Kemudian yang selanjutnya Abul Hasan Syekh Badruddin Asy-Syarkashi Asy-Syafi'i, yang terkenal dengan Imam Az-Zarkashi. Beliau meninggal pada tahun 931 Hijriah. Kemudian Imam Mu'inuddin Muhammad bin Abdullah Al-Qarahi Al-Hanafi, yang dikenal dengan Imam Al-Qarahi, meninggal pada tahun 954 Hijriah. Itu mazhabnya Hanafi, ulama besar mazhab Hanafi. Kemudian Yahya bin Said bin Yusuf bin Abdurrahman Abul Makarim Al-Hambali, ulama besar mazhab Hambali, Abul Makarim. Kemudian Muhammad bin Ahmad Asy-Syirbini Asy-Syafi'i, ulama besar mazhab Syafi'i yang terkenal dengan julukan Al-Khatib Asy-Syarbini. Al-Khatib Asy-Syarbini meninggal pada tahun 977 Hijriah. Kemudian yang selanjutnya Muhammad bin Syihabuddin Ahmad Ar-Ramli Asy-Syafi'i, dikenal juga kalau dalam mazhab Syafi'i Imam Ar-Ramli. Ini beliau meninggal pada tahun 1004 Hijriah. Kemudian Muhammad Akmaluddin bin Ibrahim Al-Hambali, yang dikenal dengan Qadhi Akmal bin Muflih. Ini kalau dalam mazhab Hambali ulama juga, meninggal pada tahun 1011 Hijriah. Kemudian selanjutnya Muhammad bin Ahmad Al-Mardawi Al-Hambali, ulama Hambali, meninggal pada tahun 1026 Hijriah. Kemudian Abul Abbas Ahmad bin Ali As-Sanhaji Al-Maliki, meninggal pada tahun 1046 Hijriah, dikenal dengan Imam As-Sanhaji. Kemudian selanjutnya Abu Muhammad Abdul Baqi Az-Zarqani Al-Maliki, terkenal dengan Imam Az-Zarqani. Nanti kalau kita baca kitab-kitab mazhab itu biasa nanti nama-nama ini sering kita dengar. Nama-nama yang saya sebutkan itu sering kita dengar. Imam Az-Zarqani Maliki, meninggal pada tahun 1099 Hijriah.
Nah, kemudian Ahmad bin Muhammad Dirdir, Imam Dirdir Al-Maliki. Ini nanti akan kita sebutkan, ini termasuk ulama yang paling kokoh mazhab Maliki zaman itu. Nanti zaman ini yang paling kokoh ini Imam Ad-Dirdir, terkenal Dirdir. Ahmad bin Muhammad Dirdir Al-Maliki, meninggal pada tahun 1201 Hijriah. Kemudian selanjutnya Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Ini terkenal sekali ya, ini Imam Asy-Syaukani. Ya, Imam Syaukani meninggal pada tahun 1250 Hijriah. Imam Syaukani sampai sekarang kitab-kitabnya masih sering kita baca. Kemudian selanjutnya Muhammad Amin bin Ali yang terkenal dengan Al-Ma'ruf bis-Suwaidi, Imam As-Suwaidi, mazhab Syafi'i. Imam As-Suwaidi meninggal pada tahun 1246 Hijriah. Kemudian yang terakhir Muhammad Amin Abidin, yaitu yang dikenal nanti dengan Ibnu Abidin Al-Hanafi, yaitu ulama besar mazhab Hanafi, meninggal pada tahun 1252 Hijriah. Ini di antara daftar nama-nama ulama-ulama yang terkenal di abad ini. Nah, sekarang kita sedikit bicara tentang 4, atau kita sebutkan 5, karena nanti ada ulama terkenal yang beliau keluar dari 4 mazhab. Beliau kembali, yaitu pengen kembali kepada Al-Quran dan dalil. Nanti dimulai ini perjuangan itu dari Imam Syaukani. Nanti setelah itu banyak diikuti beliau itu. Kita sebutkan 4 ulama mazhab yang terkenal. Yang pertama Imam Ibnu Abidin. Imam Ibnu Abidin dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Nama beliau Muhammad Amin Abidin. Muhammad Amin Abidin Ad-Damashqi, yaitu orang Damaskus, lahir pada tahun 1198 Hijriah di Damaskus, dan meninggal juga di Damaskus pada tahun 1252 Hijriah. Lahir 1198, meninggalnya 1252. Dan beliau adalah imamnya Ad-Diyar Asyamiyah, yaitu negeri Syam, itu imamnya beliau, yaitu imam dalam mazhab Hanafi. Dan beliau punya banyak sekali tulisan, dan tulisan beliau jadi rujukan, yaitu Imam Ibnu Abidin ini jadi rujukan. Di antara tulisan beliau adalah Raddul Muhtar Anid Durril Mukhtar, yang terkenal dengan julukan, tulisannya itu julukan Hasyiyatu Ibnu Abidin, Hasyiyah Ibnu Abidin, dalam 6 jilid. 6 jilid. Kemudian beliau punya tulisan banyak sekali, dan berjilid-jilid, tulisan beliau itu berjilid-jilid, yaitu Imam Ibnu Abidin. Kemudian yang kedua, kita masuk yang kedua, saya ringkaskan yang kedua, Imam Ad-Dirdir. Dirdir, namanya Imam Dirdir, yaitu ini dalam mazhab Maliki, yaitu namanya Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Adawi Abul Barakat, yang terkenal dengan julukan Dirdir. Beliau belajarnya di Al-Azhar, Mesir, kemudian menjadi ulama situ, ulama Al-Azhar dalam mazhab Maliki. Lahir beliau pada tahun 1127 Hijriah. Dan beliau menjadi rujukan, ulama rujukan mazhab Maliki setelah meninggal gurunya yang menjadi rujukan waktu itu, yaitu Imam Ali As-Su'aidi. Ketika Imam Ali As-Su'aidi meninggal dunia, maka beliau menggantikan. Dan beliau karena kuatnya ilmu fikih beliau, sampai akhirnya beliau itu nanti mengajar di Al-Azhar, sampai akhirnya nanti beliau itu berfatwa, dan tulisan beliau banyak. Yang paling terkenal tulisan beliau adalah Syarah li Mukhtasar Khalil,
Kalau Khalil kan sudah kita sebutkan Al-Khalil. Kemudian beliau punya syarah Mukhtasar Khalil itu namanya Asy-Syarhus Shaghir, itu dalam 6 jilid. Kemudian setelah itu beliau meninggal dunia di Mesir, di Kairo pada tahun 1201 Hijriah. Kemudian yang ketiga adalah Imam As-Suyuti dalam mazhab Syafi'i, dan Imam Suyuti luar biasa. Ini termasuk mutakhirin, yaitu ulama-ulama belakangan yang sangat kuat ilmunya. Sampai beliau itu dalam semua ilmu ada tulisannya. Tulisannya banyak sekali. Kalau kita mau baca kitab Imam As-Suyuti, banyak sekali tulisan beliau itu. Hampir semua ilmu, cabang ilmu pasti beliau itu punya tulisan. Namanya beliau adalah Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad As-Suyuti. Lahir pada tahun 849 Hijriah. Dan beliau itu ketika lahir dalam kondisi yatim, bapaknya sudah meninggal. Beliau hafal Quran sejak kecil. Kemudian beliau menghafal matan-matan fikih, usul fikih, nahwu. Setelah itu beliau belajar sama banyak ulama, sampai akhirnya beliau itu mendapatkan rekomendasi untuk mengajar. Setelah itu beliau mulai berfatwa. Kemudian nanti banyak sekali kekuatan beliau, kuat dalam ilmu tafsir, sampai kitab tafsir beliau tebal sekali itu, termasuk kitab tafsir yang paling tebal zaman ini kitabnya beliau. Kemudian beliau punya kitab hadis, fikih, nahwu, ma'ani, balaghah, sejarah, semuanya ada. Semua ilmu, hampir semua itu beliau punya tulisan. Dan beliau nanti meninggal pada tahun 911 Hijriah. 911 Hijriah. Ya, kalau kita mau bicara tentang tulisan-tulisan beliau banyak sekali. Tulisan-tulisan beliau banyak sekali, tulisan beliau itu. Kemudian yang keempat, Imam Al-Bahuti, yaitu ulama besar mazhab Hambali. Nama beliau adalah Mansur bin Yunus bin Salahuddin Abu Sa'adat Al-Bahuti. Abu Sa'adat Al-Bahuti. Lahir pada tahun 1000 Hijriah di Mesir. Lahir pada tahun 1000 Hijriah di Mesir. Dan di Mesir beliau adalah ulama mazhab Hambali, rujukan di Mesir. Sampai terkenal. Kemudian beliau menjadi rujukan. Dan tulisan beliau, yaitu tulisan beliau itu yang paling terkenal dan itu jadi rujukan, itu beliau punya tulisan Ar-Raudul Murbi Syarh Zadul Mustaqni, itu tulisan paling terkenal beliau, dan tulisan ini jadi rujukan. Demikian juga beliau punya tulisan Kasyaful Qanna' An Matlul Iqna' dalam 6 jilid, dan itu jadi rujukan juga. Nah, sehingga Imam Al-Bahuti ini tulisan-tulisan beliau banyak dan jadi rujukan. Beliau meninggal pada tahun 1051 Hijriah di Mesir. Kemudian yang terakhir masih kita sebutkan seperti ini biar antum itu nggak aneh, nggak asing dengar ulama. Oh, ada ulama ini, ada ulama ini, ada ulama ini, nggak asing. Sehingga telinga kita itu sering dengar nama-nama ulama-ulama yang nggak pernah terkenal itu. Mungkin antum kenal cuma Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Itu saja yang antum kenal, itu Nawawi dan yang, tapi rupanya banyak ulama-ulama yang luar biasa ilmunya jadi rujukan. Cuma karena kita itu jarang baca sejarah, akhirnya kita itu jarang mendengar. Yang terakhir yaitu Imam Asy-Syaukani. Nama beliau adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Yamani Asy-Syaukani. Beliau orang Yaman, terkenal dengan Imam Asy-Syaukani. Imam Syaukani itu lahir pada tahun 1173, meninggal pada tahun 1229. Ini termasuk ulama besar di Yaman, khususnya di Son'a. Sampai beliau menjadi mufti di Son'a di Yaman, dan tulisan beliau banyak sampai dikumpulkan sama para ulama itu. Tulisan beliau itu sekitar 114 judul. Dan kokoh sekali itu, apalagi dalam ilmu riwayat. Ini termasuk ulama yang kokoh dalam ilmu riwayat, Imam Syaukani ini. Tetapi Imam Syaukani ini memang terjadi khilaf karena beliau dulunya itu Zaidiyah.
Zaidiyah. Setelah itu beliau mazhabnya Syafi'i. Setelah itu beliau itu menganggap dirinya sudah keluar dari mazhab, bahkan menganggap dia itu punya mazhab sendiri, dikenal dengan mazhab Syaukani. Di Yaman kita seringnya orang-orang Yaman belajarnya ini, belajarnya kitab-kitab Imam Syaukani, dan memang tulisan-tulisan Imam Syaukani kuat sekali dalam riwayat, bagus sekali, dan hampir semua masalah pun boleh punya. Nah, kalau di Yaman kita itu, kalau di Yaman itu karena di Yaman itu yang paling terkenal Imam Syaukani, maka kita itu ketika saya belajar di Yaman itu sering belajar kitabnya beliau, kitab-kitab beliau. Contohnya dalam masalah fikih, beliau punya kitab matan, dan itu kita pelajari. Saya belajar di Yaman, yaitu kitab Ad-Durrul Al-Bahiyah fil Masail Fiqhiyah. Ad-Durrul Al-Bahiyah itu matan. Setelah itu apa? Itu disyarah sama beliau sendiri, namanya Ad-Darari Al-Mudiyah. Nah, dan itu kokoh beliau itu. Beliau punya matan, beliau syarah sendiri, bagus sekali. Kemudian dalam masalah usul fikih, beliau punya kitab namanya Irsyadul Fuhul fil Usul, dan itu juga kita pelajari di Yaman. Kita juga belajar di Yaman. Demikian juga beliau punya kitab As-Sailul Jarrar, itu masalah fikih juga. Dan itu dan tulisan beliau banyak. Sampai ada seorang ulama di Yaman, di Mesir, tapi orang Yaman, dia berjuang untuk mengumpulkan semua risalahnya Imam Syaukani. Setelah itu ditagih sama beliau, bagus sekali itu. Intinya Imam Syaukani itu luar biasa. Tetapi beliau mengaku, dan pengakuan itu banyak digali sama para ulama, beliau mengaku mujtahid mutlak. Beliau mengaku diri beliau adalah mujtahid mutlak, sehingga beliau bikin mazhab sendiri, dinamakan mazhab Syaukani. Tapi sebagian ulama mengatakan itu bukan mazhab berdiri sendiri. Kenapa? Karena banyak masailnya itu ngambil dari Imam Syafi'i. Itu mazhabnya itu banyak ngambil dari Syafi'iyah. Karena beliau itu Syafi'i, sebelumnya itu Zaidiyah. Sehingga pengakuan beliau bahwasanya beliau itu adalah mujtahid mutlak, sehingga punya mazhab sendiri, itu diingkari oleh banyak ulama. Tetapi apa? Tetapi fikihnya beliau kuat. Nah, sekarang terkenal juga, kalau di Yaman kita terkenal sekali namanya, dinamakan dengan mazhab Syaukani. Itu seakan-akan Imam Syaukani itu punya mazhab sendiri. Itu kalau kita di Yaman seperti itu. Di Yaman seperti nanti, dan itu nanti akan dilanjutkan sama muridnya, kemudian dilanjutkan sama muridnya. Sampai zaman sekarang itu kita ketemu sama seorang syekh, walaupun saya nggak belajar banyak sama beliau. Biasanya kalau saya kayak Sun'a, Qadhi Imrani, Qadhi Al-Amrani itu seorang mufti di Sun'a, sudah sepuh sekali itu. Tapi beliau memang duduk untuk ngajar mazhab Syaukani, dan kita perhatikan, masya Allah, dalam masalah hadis qawi sekali itu. Beliau sudah sepuh itu, padahal kalau bicara masalah riwayat, rawi ini hadisnya seperti ini, gini, luar biasa. Dan di zaman sekarang rujukan mazhab Syaukani beliau, Qadhi Imrani ini, dan beliau masih hidup. Tapi sudah sepuh sekali itu. Nah, jadi Imam Syaukani itu kalau di Yaman terkenal, dan nanti beliau itu yang memulai metode kembali ke dalil. Jadi kita terus kembali ke dalil, kita tidak boleh fanatik kepada mazhab, kembali ke dalil, dan itu perjuangan beliau, karena melihat banyak orang-orang zaman itu yang fanatik, sudah berhenti pokoknya itu. Kenapa? Lemahnya zaman waktu itu, sehingga orang itu menganggap kita untuk mencari ilmu, untuk meneliti dalil itu nggak mampu lagi kita itu, sehingga apa? Berhenti sama mazhab saja. Akhirnya apa? Termasuk beliau itu yang memotivasi manusia untuk kembali ke dalil. Maka itu walaupun beliau itu orang kaya, karena seorang qadhi, beliau itu musuhnya banyak. Di Yaman itu musuhnya banyak, termasuk musuhnya itu adalah orang-orang yang fanatik mazhab. Sampai ada sebuah cerita, beliau ceritakan itu, ceritanya di kitab beliau itu, yaitu ada seorang ulama, yaitu yang di Sun'a itu, seorang syekh mazhab Syafi'i. Karena beliau itu keras sekali memang dalam masalah fanatik mazhab, beliau keras sekali itu, kembali pokoknya ke dalil, semuanya ke dalil. Akhirnya beliau itu dibenci sekali itu sama orang-orang mazhab, dibenci, dicaci maki beliau itu, sampai syekhnya ini setiap beliau itu khutbah atau ceramah mesti Imam Syaukani dicaci maki. Suatu ketika Imam Syaukani itu mendengar kabar kalau syekhnya itu sakit parah di rumahnya. Akhirnya beliau itu datang ke rumahnya syekh itu, membawakan hadiah. Dan orang yang pertama kali mengunjungi syekhnya ini Imam Syaukani. Dikasih hadiah karena syekhnya itu orang miskin.
kasih hadiah. Kemudian ketika mau pulang Imam Syaukani kasih duit, dan yang lainnya terus pokoknya dibaikilah sama Imam Syaukani. Padahal dia bencinya sama Imam Syaukani luar biasa, tapi Imam Syaukani itu bermuamalah baik sama orang itu, sampai akhirnya apa? Luluh hatinya. Setelah itu dia menjadi pembela Imam Syaukani waktu itu. Nah, jadi maksudnya itu muamalah itu penting. Kita sama manusia, orang benci sama kita, tetap dia itu manusia. Diluluhkan hatinya bisa dengan muamalah kita yang baik. Nah, jadi intinya Imam Syaukani ini kalau di Yaman terkenal, dan kalau kita belajar di Yaman itu pasti kita pelajari fikihnya beliau, fikihnya Imam Syaukani ini. Nah, jadi intinya kalau kita perhatikan itu fase ini, fase di mana perkembangan ilmu itu semakin pudar, lemah, sehingga walaupun muncul ulama-ulama yang mumpuni, tetapi ilmu itu sudah pudar, sehingga gerakan masyarakat untuk belajar itu sudah mulai hilang. Rihlah fi thalabil ilmi sudah mulai malas karena orang sudah cinta sama dunia. Demikian juga mereka rebutan masalah politik, sampai akhirnya apa? Kondisi Islam itu semakin parah. Dan itu kalau kita perhatikan itu persis dengan apa yang digambarkan sama Rasulullah SAW. Oleh itu kalau kita sekarang lihat misalkan zaman ini, zaman yang kita ceritakan ini, itu zaman masih awal itu. Beda dengan zaman kita lebih parah lagi zaman kita itu. Kondisinya sudah hancur-hancuran kalau zaman kita itu. Memang Rasulullah SAW itu mengabarkan memang ilmu itu nanti akan dicabut. Ilmu itu akan dicabut sama Allah Ta'ala, dan dicabutkannya itu dengan cara diwafatkan para ulama. Maka itu apa? Standar ilmu itu beda. Kita baca kitabnya Imam Syafi'i itu zaman sekarang sudah nggak paham itu maksudnya apa itu. Sehingga apa? Kitab-kitab ulama kita itu perlu diringkes. Sehingga apa? Dibikinlah namanya matan. Matan itu ditulis memang untuk pemula. Zaman kita matan itu nggak paham, akhirnya apa? Matanya disyarah di bawahnya. Padahal apa? Matan itu sudah sangat ringkes itu. Disyarah lagi. Syarah itu kan kitab yang ditulis untuk menjelaskan matan, sehingga matan itu yang asing-asing dijelaskan. Syarahnya itu nggak paham lagi sama sekarang itu. Semakin berjalan zaman nggak paham lagi. Akhirnya apa? Syarahnya dikasih hawamish, catatan kaki. Nanti kasih takliqat juga itu. Dan yang lainnya kenapa? Karena lemah, semakin lemah ilmu agama itu, semakin parah lemahnya itu. Sehingga ulama-ulama pun ngikuti zaman. Ulama-ulama itu ngikuti zaman. Semakin zaman itu semakin lemah, sehingga ulama pun ngikuti zaman itu. Dan memang Rasulullah SAW pun apalagi ketika selesai perang salib, kalau Tatar kan mending, dalam perang Tatar itu nanti terakhir itu kan Tatar masuk Islam. Ketika Tatar sudah mulai kalah peperangan sama kaum muslimin, sampai akhirnya nanti mereka itu kembali ke Islam. Bahkan nanti mereka yang berjuang menyebarkan Islam di daratan-daratan Uni Soviet, Cina itu mereka. Jadi mereka yang berjuang. Kenapa? Karena akhirnya nanti orang Tatar itu masuk Islam. Berbeda dengan perang salib. Kalau perang salib habis-habisan, sampai memang benar-benar hancur Islam itu, hancur-hancuran. Ketika sudah hancur sampai di kota-kota menjadi negara kecil-kecil. Setelah itu hukumnya itu mereka yang memasukkan hukum Islam dicabut, dan yang lainnya akhirnya semakin parah. Setelah itu kita dijajah. Nanti akan datang zaman yaitu fase yang terakhir itu, fase setelah dipecah belah sampai akhirnya kita dijajah. Sampai zaman sekarang itu sudah fikihnya, perkembangan fikih sudah mulai lemah sekali. Dan memang itu sudah dikabarkan sama Rasulullah SAW tentang bobroknya Islam di akhir zaman, kaum muslimin di akhir zaman itu. Rasulullah SAW itu mengatakan, yushaku antada alaikumul umam, hampir-hampir umat-umat selain kalian itu bergabung bersatu padu untuk makan kalian. Kama tada al-akalatu ila qas'atiha, bagikan orang-orang yang lapar mereka itu makan makanan. Orang-orang lapar kumpul, dihidangkan satu nampan isinya makanan, rebutan mereka untuk makan ini. Akhirnya Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idin, apakah ketika kita itu dimakan sama orang kafir itu karena kita itu jumlah kita sedikit? Rasulullah mengatakan, la bal antum yawma idin katsir, tapi jumlah kalian itu banyak. Walakinnakum ghutha, tapi kalian itu kayak buih di lautan. Buih itu kalau di lautan itu kan ngikuti ombak, airnya ombaknya ke kanan, kiri, ikut kiri, nggak punya pedoman lagi. Sehingga sekarang orang muslim sekarang itu lebih senang mengikuti budayanya barat daripada budaya Islam. Budaya Islam itu dicaci maki, sehingga mereka itu ikut gayanya orang barat sekarang ini. Dan itu sudah terjadi, kita sudah melihat sekarang ini. Maka Rasulullah mengatakan, walakinnakum ghutha, kalian itu kayak buih di atas lautan.
Dan terus mengatakan wala yanzi'anallahu fi qulubi al-mahabbata minkum fi qulubi a'daikum al-mahabbata minkum. Nanti Allah akan mencabut di dada-dada musuh-musuh kalian, orang-orang kafir itu, rasa takutnya mereka kepada kalian. Yaitu orang kafir sudah gak segan lagi sama kita itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, dan Allah akan mencantumkan dalam hati kalian penyakit yang ganas, namanya penyakit al-wahn. Maka Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, wahn itu apa? Maka Rasulullah mengatakan, hubbud dunia, cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan takut dengan kematian. Itu sudah datang di hati kita, rusak semuanya itu. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, jadi berarti apa? Berarti kita itu dimakan. Maksud dimakan itu apa? Dijajah gitu itu. Hasil bumi kaum muslimin dimakan sama orang kafir. Kita itu dimakan sama mereka sekarang itu. Sehingga orang muslim nggak menikmati hasil bumi negaranya. Kenapa? Karena diambil sama orang kafir. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, idza tabayatum bil inah, kalau kalian mulai jual beli sistem riba, namanya inah. Wa akhadtum adnabal baqar, kalian sudah megang tali-tali sapi, kerbau, yaitu buntut-buntutnya kalian pegangi. Wa raditum bisar'i, dan kalian ridho dengan cocok tanam kalian, sibuk masalah dunia kalian itu. Taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan berjihad di jalan Allah Ta'ala. Sallallahu alaikum dzullan, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu ankum, kehinaan itu gak akan dicabut oleh Allah dari kalian hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah itu kalau kita lihat zaman ini mulai fase perang salib itu, Islam mulai hancur, dan memang semakin hari semakin parah-parah, dan kita menanti datangnya Imam Mahdi. Kita menanti datangnya Imam Mahdi. Selain itu, selain datangnya Imam Mahdi, semakin hari semakin parah. Dan itu masalah kenegaraan, itu berpengaruh masalah ilmu. Nah, dulu kita sebutkan ketika seorang raja itu memotivasi para ulama, para penuntut ilmu itu dimotivasi, nah itu ilmu itu jaya. Tapi ketika pemerintah itu nggak ada motivasi, bahkan ulama dipenjara, ulama dibunuh, demikian juga para penuntut ilmu dicaci maki, akhirnya apa? Manusia itu malas belajar gitu. Kenapa? Karena belajar itu hina gitu, maksudnya itu nggak ada kehormatan sama sekali. Akhirnya malas belajar. Ketika malas belajar, maka ilmu itu semakin parah, semakin mundur. Maka zaman-zaman ini ketika selesai perang salib itu sudah kelihatan mundur sekali, jauh dengan zaman-zaman sebelumnya masalah ilmu itu. Apalagi zaman kita, apalagi zaman sekarang ini, zaman kita ini semakin parah lagi. Ya sampai di sini pembahasan kita. Wah sudah mana? Nanti insya Allah kita masuk pembahasan terakhir, fase terakhir. Walaupun mungkin fase terakhir mungkin kita ambil beberapa pertemuan, tetapi insya Allah pekan ini pembahasannya selesai. Ya sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.